Siapa yang tidak mengenal siput atau keong? Biasanya, siput atau keong hidup di area persawahan maupun di aliran sungai. Di daerah Sungai Hitam, Kota Bengkulu, terdapat keong yang bisa diolah menjadi makanan khas Bengkulu. Masyarakat Kota Bengkulu biasanya menyebutnya dengan liling. Keong ini sejenis dengan keong sawah, namun bentuknya berbeda. Karena hidup di perairan muara sungai yang airnya tidak jernih, membuat pencairan liling ini cukup sulit anak negeri. Apalagi kita tidak menggunakan alat sama sekali untuk mencari lilingnya. Jadi hanya mengandalkan tangan kosong saja untuk mencari liling yang bersembunyi di dalam lumpur. Susahnya ini kaki abang. Anak negeri, jadi berhubung medan yang kita selami ini adalah medan berlumpur, artinya untuk pencarian liling ataupun siput sungai ini dia hidupnya di daerah lumpur. Dan kalau mau cari itu wajib nggak usah pakai alas kaki supaya kerasa. Kayak gini nih. Tuh. Tanah yang berlumpur dan air yang keruh menjadi kesulitan tersendiri untuk mencari liling. Tapi saya tidak menyerah. Pasti kita dapat lilingnya. Anak-anak masih semangat kan? Waduh, bukannya nyari malah jadi berenang. Nah, jadi anak negeri, liling yang kita cari hari ini bentuknya seperti itu. Dia untuk cangkangnya lebih keras daripada liling pada biasanya nih, cukup keras. Dan juga ini tipikalnya sama kayak liling pada umumnya atau tutut. Dia ada bagian depannya yang digunakan untuk menempel di batu ataupun di dasar lumpur. Liling ini ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya panjang dan runcing di bagian ujungnya. Walaupun kecil-kecil begini, liling ini dikenal akan rasanya yang enak dan gurih. Biasanya masyarakat Bengkulu mengolah menjadi makanan yang berkuah. Pas banget nih, liling yang sudah kita dapat cukup banyak. Kayaknya boleh nih kalau langsung diolah jadi makanan khas dari Kota Bengkulu. Langsung saja kita masak. Adik-adik Sikalojo, ini dia tutut yang sudah kita cari. Hasilnya banyak nian. Ini kalau di daerah lain kadang disebut tutut, tapi di daerah lain ada juga yang tutut tuh yang bulat, keong yang bulat. Kalau ini disebutnya ini liling. Nah, Caca pernah makan ini? Pernah. Pernah? Kayak mana rasanya? Kayak tutut. Kayak tutut, kayak keong ya. Nah, ini lagi kita bakal olah jadi masakan yang enak, Ibu. Untuk bumbunya cukup haluskan bawang putih, cabai merah, kunyit, dan sedikit garam. Semua bahan tadi kita ulek sampai halus. Selanjutnya, kita olah keong hitam atau lilingnya. Setelah lilingnya dicuci dan dibersihkan, langsung kita potong bagian ujung cangkangnya. Karena liling ini bentuknya panjang dan runcing, sehingga bagian ujungnya harus dipotong agar memudahkan untuk memakan lilingnya nanti. Selain rebung, ada juga tambahan sayuran lainnya seperti buncis. Tapi kalau mau ditambah dengan sayuran seperti tomat, kacang panjang, dan timun juga bisa kok. Pokoknya semua selera kalian. Untuk rebungnya, yang dipakai adalah rebung yang sudah direndam dengan air garam dan difermentasi selama 3-7 hari. Karena sudah difermentasi, rebung ini memiliki rasa yang lebih asam dan segar. Sebelum diolah, rebung yang difermentasi ini kita geprek dulu. Semua bahan-bahan sudah siap nih. Langsung saja kita masak rebung asam lilingnya. Air yang sudah mendidih lalu ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dilanjutkan dengan rebung yang sudah difermentasi. Setelah agak mendidih, baru masukkan keong liling yang sudah dipotong ujungnya tadi. Terakhir, baru deh masukkan buncisnya. Nah, Ca, ini kan sudah masuk galon nih. Kita tinggal tunggu mendidih. Tadi kan abang masuk kuahnya agak banyak. Oke. Nah, jadi anak negeri ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai air atau kuah dari masakan kita ini menyusut dan meresap ke dalam rebung dan juga lilingnya. Setelah 20 menit, kuahnya sudah berkurang. Tandanya rebung asam liling ini sudah matang. Tuh lihat, menggugah selera banget kan anak negeri? Jadi gak sabar buat langsung nyicipin. Coba cuci dulu, enak tahu. Tuh, coba cuci. Nih, patir sini patir, deketin patir. Lemak tak? Nah.
Karena sudah dipotong bagian ujungnya, jadi memudahkan daging lilingnya untuk keluar. Pas diseruput kayak gini, langsung keluar daging lilingnya. Ya mirip seperti kalau kita makan keong sawah atau tutut. Rasanya lengkap, pedasnya ado, manisnya ado, asam segarnya juga ado. Pokoknya semua menyatu di kuah rebungnya. Apalagi pas dimakan dengan daging lilingnya, jadi makin enak nian, alias enak banget. Liling ini mengandung banyak protein dan juga vitamin dan juga bisa menjadi pengganti untuk protein hewani. Jadi kalau harga daging sapi lagi naik Bu, kita ke sungai, kita ke sawah, kita cari liling untuk kita makan. Cuman PR-nya adalah nyedotnya Bu. Nih kayak Caca nih dari tadi. Tipsnya anak negeri kalau memang susah disedot nih Ca. Kita kasih dulu kuah, kasih kuahnya dikit anak negeri ya. Terus baru kita sedot dengan sekali hisapan. Abang lah pro nih. Coba Caca. Masih bisa Bu. Mengkonsumsi liling ini akan memenuhi kebutuhan protein harian. Karena pada daging liling mengandung protein dan asam amino yang cukup tinggi. Selain itu, daging siput atau keong rendah lemak. Jadi cocok banget buat yang sedang program diet atau menurunkan berat badan. Saya masih di Kabupaten Bengkulu Utara, lagi mau cari rebung bambu untuk membuat masakan khas dari Bengkulu. Rebung adalah tunas pohon bambu yang masih muda. Biasanya rebung ini tumbuh di sekitar akar bambu. Biasanya bambu akan ditemukan di kebun atau di pinggir sungai. Kalau bambu di desa Kemumu ini adanya di tengah hutan ini. Bambunya pun berbeda dari yang lain. Bentuknya sih sama kerucut, tapi yang bikin beda ukurannya. Tuh lihat, rebung bambunya besar banget kan? Oke. Nah jadi Patri, ini rebung salah satu yang paling besar kita dapat hari ini. Ya, sesuai juga dengan memang daerah di sini itu terkenal dengan rebung apa namanya? Bambu betung. Bambu betung Patri ya. Ya. Jadi bambu betung ini ukurannya memang luar biasa besar. Makanya hasil rebungnya itu juga besar-besar banget gitu. Benar. Ukurannya lebih tinggi dari saya. Coba lihat ini tinggi banget, hampir 2 meter lebih. Langsung saja kita potong rebung bambunya. Oh iya, untuk mencari rebung harus tahu mana yang rebung yang segar dan yang tidak busuk. Kalau rebung yang segar, biasanya teksturnya lebih keras dan warna daging rebungnya berwarna putih. Kayak rebung yang kita potong ini. Oke, lihat anak negeri. Boleh Bang, diberdiriin Bang. Ini tinggi rebungnya, ini hampir 1 meter lebih daripada tingginya saya. Abangnya juga kalah jauh ya Nabila. Coba lihat nih hasil dari tangkapan abang hari ini. Tapi ini yang terpakai memang tidak semuanya. Tidak dari pangkalnya ini semuanya adalah rebung. Tapi nanti start dari sini itu yang baru bisa kita olah jadi masakan. Sisanya nanti kita buang. Jadi sebelum diolah, kita kupas dulu kulit bagian luarnya dengan pisau atau golok. Nah, kalau sudah kelihatan daging putih kayak gini, baru kita potong rebungnya. Ada yang harus diingat nih anak negeri. Untuk memegang rebung, jangan pegang rebungnya dengan tangan kosong. Rebung ini memiliki bulu-bulu halus di kulit bagian luarnya. Kalau terpegang, bisa membuat gatal. Tapi kendalanya, kalau kita cari rebung ini adalah gatel-gatel. Memang ini banyak miang, betul Pak. Jadi kalau orang sini itu nyebutnya miang. Itu merupakan adalah rambut halus yang ada di batang rebung dan juga bambu. Tapi aku ada solusinya Pak Tri. Jadi kalau kita gatal-gatal akibat miang, itu kita oleskan di rambut kita. Nah, jadi bagian yang gatal-gatal, Nabila, nanti kalau di rumah misalnya udah pulang, itu diusap di rambutnya. Biar miangnya tertinggal di rambut. Biar miangnya terlepas dari tangan kita dan juga jatuh ke bawah. Gitu Pak Tri, itu tipsnya. Oke, kalau gitu kita bakal olah lagi rebung ini untuk jadi masakan. Ayo Pak Tri, ayo anak negeri. Kalau di Bengkulu, ada rebung yang difermentasi namanya lema. Lema ini terbuat dari bambu muda atau rebung yang dicincang kemudian disimpan dan difermentasi selama 1 minggu. Ini dia, rebung yang sudah kita cari di hutan tadi.
Gimana tadinya besar dan panjang, jadi kecil dan pendek kan? Rebung yang sudah dibersihkan dari kulit luar dan bulu halus ini kita cincang jadi lebih kecil-kecil. Tidak hanya rebung cincang saja, perlu juga potongan kunyit dan serai. Setelah itu masukkan rebung, kunyit, dan serai ke dalam wadah berisi air hangat. Setelah itu baru deh kita simpan untuk difermentasikan selama 3-7 hari. Bu, berapa lama ini Bu? Lama caknya biar jadi fermentasi gitu nih Bu. Oh, Iko jadinya 1 minggu Putra. Aduh, lama Nabila. Tapi Putra merem dulu. Hah? Ibu punya sesuatu. Merem nih Bu? Iya, merem. Merem Nabila. Nabila juga merem. Tuh, ya sudah Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Aduh, apa ini Bu nih dah? Nah, itu Wah, sudah ada Nabila. Ini yang lah sudah difermentasi ya Bu ya? yang enggak kita masak gini. Oh alah, untung Bu Iin sudah ada rebung yang sudah difermentasi. Kalau belum kan lama juga nunggunya. Lema tidak hanya terdiri dari rebung yang dicincang, tapi ada juga campuran ikan air tawar seperti ikan mujair, sepat, ataupun ikan nila. Ikan nila yang sudah dibersihkan ini kita taburi garam. Kita bikin bumbu untuk lemanyo dulu ya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah kita ulek sampai benar-benar halus. Buatnya gampang kan? Ya mirip seperti bikin sambal sajo anak negeri. Putra, Iko bumbu kita yang untuk gulai lemak lah ya. Ya Bu. Ini Putra bawa juga Bu Iya, iya. Dia sudah matang loh. Untuk membuat lemma, memang ikannya tidak dipotong ya. Cukup diiris bagian badannya saja, setelah itu tinggal goreng sampai matang. Kalau ikannya sudah matang, langsung kita olah rebung yang sudah difermentasi. Pertama, masukkan rebung cincangnya dulu. Setelah itu, baru tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya, masukkan air matang secukupnya. Aduk hingga rebungnya masak. Kalau kuahnya sudah mendidih, baru ditambahkan ikan yang sudah digoreng tadi. Kalau sudah dimasukin, jangan diaduk ya. Tapi yang bikin dia berbeda, kali ini kita ada campuran daun ruku-ruku. Nah, daun ruku-ruku ini sebenarnya mirip kayak daun mint. Atau bisa juga kalau kita cicip rasanya itu ada rasa mint-mint atau dingin-dinginnya gitu. Kita coba ya. Bil. Apa rasanya bang? Adem, tapi di mulut abang aja. Nabila mau cicip nggak? Tidak ya bang, abang aja. Nggak mau ya? Ya udah abang kasih campur semua ke lauk kita yo, biar enak lauk kita. Nah, jadi ini kita campurkan. Biar nggak penasaran sama rasanya, langsung saja kita coba lemanyo. Kalau dilihat sih bentuknya mirip seperti asinan rebung. Tapi untuk rasanya berbeda anak negeri. Rebung muda biasanya memiliki rasa agak manis dan bertekstur renyah. Kalau lemah ini memiliki rasa yang lebih asam dan ada sedikit sensasi gas. Walaupun lemah ini memiliki aroma yang menyengat, setelah dimakan ada sedikit rasa hangat di tenggorokan. Ini lemah ini emang seger banget. Jadi asam, manis, asin semuanya ada Bu yo, lengkap ini. Fresh gitu. Dan tadi ada campuran daun ruku-rukunya, itu yang bikin jadi seger banget. Dan juga lemah ini rupanya biasa juga disajikan kalau ada acara-acara besar yang ada di daerah Rejang Bu ya. Suku Rejang di daerah Bengkulu Utara. Yuk makan lagi Bu yo. Rasa lemah ini terbilang lengkap anak negeri. Ada rasa pedas, asam, gurih, dan juga segar. Suku Rejang biasanya memakan lemah ini dengan jengkol, pete maupun dengan sambal. Suku Rejang biasanya menyimpan dan memfermentasi rebungnya menjadi lebih lama. Karena semakin lama lemah disimpan, maka dipercaya semakin lezat rasanya. Apa kabar anak negeri? Pastinya sehat-sehat saja kan? Sore-sore gini paling enak emang jalan-jalan. Kali ini saya sama Caca lagi keliling kampung menggunakan gerobak dorong.
Kalau main gerobak dorong gini, sudah kayak masa kecil kurang bahagia ya. Kita mau keliling kampung buat mencari kebun buah melon yang siap panen. Kebetulan di daerah Padang Serai, Kota Bengkulu, banyak ditemukan perkebunan melon. Pak, Woi, kemana? Kemana abang itu? dari tadi ditungguin. Caca kok Pak, dari tadi ngajak main Pak. Dipakai gerobaknya Pak. Melon merupakan tanaman buah semusim yang berasal dari Persia, Mediterania. Tanaman ini juga banyak tumbuh di daerah Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Di Indonesia ini banyak tumbuh subur berbagai jenis melon. Jenis melon yang ditanam di Indonesia biasanya berasal dari jenis melon hibrida, contohnya seperti melon madu. Di kebun Pak Ari ini contohnya, kebanyakan petani buah di Bengkulu sering menanam jenis melon madu karena rasanya yang manis dan banyak disukai masyarakat Indonesia. Waktu panen melon sangat mempengaruhi kualitasnya. Oleh karena itu, penting ini untuk mengetahui ciri melon yang siap panen agar mendapat hasil yang berkualitas. Salah satu ciri melon yang siap panen itu dilihat dari warnanya. Melon yang sudah matang biasanya akan berubah warna dari hijau tua menjadi kekuningan. Pada pangkal tangkai buah melon pun akan membentuk pola seperti cincin dan tangkainya juga menjadi kekuningan. Selain itu, buah melon yang matang akan mengeluarkan aroma yang khas. Semakin kuat aromanya, tandanya melonnya sudah sangat matang dan mempunyai rasa yang manis. Nah, jadi anak negeri, ini perbedaan dua melon. Ini melon putih dan juga ini melon yang isi dagingnya itu berwarna oranye. Dan juga Ca, selain itu tekstur kulitnya kalau yang oranye tuh biasanya dia lebih kasar gitu. Kalau ini lebih Kalau halus yang ya, putih dia lebih halus dan kalau yang oranye itu biasanya bentuknya lebih bulat sempurna. Kalau yang putih itu dia bentuknya nggak beraturan. Nah, ini anak negeri. Oh iya, untuk memanen melon ini tidak boleh main asal petik aja ya. Harus menggunakan alat bantu seperti gunting ataupun pisau. Kalau dipetik dengan asal, nanti tanaman melonnya tidak akan berbuah dan menjadi busuk nantinya. Gak kerasa ya, metik sana, metik sini. Sudah penuh aja nih gerobaknya dengan melon. Kayaknya sudah cukup nih panennya. Sesuai janji nih, saya mau bikin olahan melon yang beda dari yang lain. Biar gak penasaran, langsung saja kita masak. Wih, Ca, Bu, tengok ini melonnya Bu. Ini ukurannya luar biasa besarnya. Ibu tahu ini dari mana? Tadi jatuh dari atas Bu. Tidak, ini tadi Putra sama Caca sudah cari Bu. Kita tadi ke kebun Caca yo. Dan anak negeri hasil salah satu panen melon kita ini nih. Ini kurang lebih ukurannya sampai 4 kilo beratnya nih Ca. Yang pertama, kita olah tentunya si melonnya dulu ya. Kita kupas dulu melonnya dari kulitnya. Kalau sudah bersih, baru kita potong-potong dan ambil daging buahnya. Bu, ini kita kan biasa makan buahnya yo. Ini kan jarang Bu. Biasanya kita buang ini Bu yo. Tapi ini kalau kita sayur. Tapi sebelum kita sayur, biar abang cicip dulu Bu rasanya kayak mana yo. Nih Ca. Apa rasanya? Hambar Bu. Hambar Bu. Tapi tidak apa-apa. Kayaknya cocok ini anak negeri. Kita padukan dengan asin gurihnya rasa kuah capcay. Digabungkan dengan garingnya dari kulit ari melon ini. Nanti kita rasakan gimana rasa sebenarnya. Yuk kita lanjut masak lagi ya. Eits, tenang. Yang mau kita pakai bukan daging melonnya ya, tapi daging kulit bagian dalam. Nih yang warna hijau ini loh. Biasanya kalau makan melon, bagian ini dibuang dan tidak dimakan. Untuk membuat capcay, daging melon ini memang tidak menggunakan daging buahnya. Soalnya daging buah melon teksturnya lembek dan kalau dimasak akan cepat hancur. Berbeda dengan daging kulit melon yang teksturnya keras dan mudah untuk dimasak. Sama seperti membuat capcay pada umumnya, bumbunya tidak ada yang diulek atau dihaluskan. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah semua diiris tipis-tipis. Sama seperti bumbu dasarnya. Bahan pelengkapnya seperti wortel, jagung muda, brokoli, kubis, dan buncis semua dipotong kecil-kecil. Nah, Ini Put, udah Bu yo. masak ya Put ya.
Semua bahan sudah siap semua kan? Langsung saja kita mulai tumis menumisnya. Pertama yang disiapkan minyak goreng dahulu ya. Setelah panas, baru dimasukkan potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Untuk sayurnya, jangan dimasukkan semua ya. Pertama, masukkan dulu potongan wortelnya. Untuk yang pertama dimasukkan memang sayuran yang teksturnya agak keras seperti wortel. Selanjutnya, baru deh menyusul sayuran yang tidak terlalu keras, seperti brokoli dan jagung muda atau lebih dikenal dengan jagung putrem. Kalau wortelnya sudah mulai empuk, baru deh dimasukkan potongan kubis dan buncisnya. Untuk potongan melon, sengaja ya ditambahkan terakhir. Bumbu rahasia pamungkasnya ini. Itu kulit melonnya. Ini kita masukkan terakhir karena pada dasarnya ini sudah bisa dimakan langsung. Tapi kita matangkan dan juga kita campurkan supaya bumbunya lebih meresap lagi di dalam. Kalau sudah dimasukkan daging kulit melon, tinggal kita tumis sampai matang. Tumisnya jangan terlalu lama ya, nanti capcaynya tidak segar dan sayurnya jadi cepat hancur. Pertama kali nyobain kulit melonnya, lama nian. Nggak ada sama sekali rasa manisnya. Rasanya sudah menyatu dengan campuran sayur lainnya. Kalau soal rasa sih mirip seperti capcay kering pada umumnya. Yang membedakan hanya ada tambahan kulit melon. Walaupun baru, ternyata kulit melon juga bisa dimasak dengan beraneka macam sayuran. Nah, anak negeri, jadi melon yang udah kita jadikan olahan sayur capcay ini, dia rasanya tuh mirip kayak apa lah Cayo? Kayak labu siam. Nah, betul, mirip labu siam. Tapi bedanya, ini dia memiliki kandungan air yang lebih banyak. Jadi ketika digigit, lumer di mulut, airnya keluar semua. Tuh, enak banget. Dan gak kalah penting juga, karena kita membuat olahan capcay dengan berbagai sayuran, tentu ini adalah makanan tinggi serat yang baik untuk tubuh. Jadi Caca kalau pencernaannya lagi susah, nih makanan solusinya. Abang jamin pulang dari sini, makan dari sini, pencernaan Caca lancar. Tidak hanya tinggi serat, tapi capcay juga menyimpan banyak sejarah. Capcay sendiri merupakan makanan yang merupakan gabungan dari budaya Tionghoa dan Indonesia. Nama capcay berasal dari bahasa Hokkien yang berarti aneka macam sayur. Jadi kalau mau bikin capcay, sayurannya harus banyak dan berbeda-beda ya. Indonesia merupakan negara tropis. Banyak tumbuhan tropis yang tumbuh subur dan banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya pohon pisang. Kebetulan kita lagi di daerah Batu Raja Rejang, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini banyak tumbuh subur pohon pisang. Dari jenis pisang batu, pisang jantan, pisang kepok juga ada. Tuh lihat, banyak kan buah pisangnya? Aduh. Nah, ini dia Tessa. Sudah abang panen. Tapi sakit pinggang abang Tessa. Nah, enggak apa-apa. Nah, tapi ini pisangnya. Ini aman nih. Nah, jadi pisangnya tidak ada yang rusak kan yo. Walaupun abang yang rusak pinggangnya. Ayo, kita bawa ke ibu yo. Nah, yuk, Bu. Dapat banyaknya, Bu. Buah pisang jantan yang kita dapat besar-besar nih. Kayaknya enak nih kalau kita olah jadi masakan khas Bengkulu. Caknya, inilah cukup gitu Bu. Ya. Kita langsung tempat pengolahnya Bu. Ya. Kita buat masak yuk. Ya. Nah, ya Bu. Maju Bu. Ya. Ya, biar sama satu Bu. Ah, kasih Tessa satu Bu. Iya. Yuk Tessa, Tessa yuk. Hati-hati ya. Ya Bu. Bahan-bahannya sudah siap nih. Tuh lihat, ada pisang yang habis kita panen, ada teri dan ada kelapa. Yang mau kita buat bukan kolak pisang ya,
tapi kita mau bikin gulai. Sama seperti gulai pada umumnya, untuk membuat kuah gulai, kita menggunakan kelapa yang sudah tua. Kelapa tua ini kita parut. Kalau sudah, tambahkan air secukupnya. Lalu kita peras untuk diambil santannya. Nah, santan inilah kunci membuat kuah gulai menjadi lebih gurih. Selain santan kelapa, ada juga bahan-bahan pelengkap lainnya. Seperti kacang panjang, buah ranti, atau di Jawa Barat lebih dikenal dengan nama lenca. Dan yang tidak boleh ketinggalan daun kacang. Pemeran utamanya jangan sampai lupa, yaitu pisang jantan muda. Kalau nggak ada pisang jantan, bisa juga dengan menggunakan jenis pisang kepok atau pisang batu. Yang penting pisangnya harus berumur muda ya. Nah, jadi anak negeri dalam pembuatan pisang gulai ini, jadi semua jenis pisang itu bisa dipakai untuk proses gulai ini. Tapi itu diwajibkan pisang yang dalam kondisi belum matang alias masih mentah. Nah, jadi ini masih bisa kita olah. Walaupun dia masih banyak getahnya, nanti getahnya bisa kita hilangkan dengan tipsnya kita kasih dengan minyak goreng. Sebelum pisangnya dimasak, kita buat bumbu gulainya dulu ya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan yang nggak boleh ketinggalan yaitu kunyit. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah, lanjut kita mulai tumis-menumis. Sebelum menumis bumbunya, kita goreng dulu ya ikan terinya. Setelah matang, lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Tessa tadi. Tumis sampai aromanya keluar. Selanjutnya, masukkan santan kelapanya. Aduk hingga kuahnya berubah warna. Setelah itu, baru bisa dimasukkan bahan pelengkapnya. Seperti potongan kacang panjang, buah ranti, dan yang nggak boleh ketinggalan yaitu daun kacangnya. Masak dulu semua bahan tadi, sampai daun kacangnya semakin layu. Nah, kalau sudah, terakhir bisa dimasukkan potongan pisang jantan mudonya. Apa bang? Nah, pisang yang buat abang bahagia, kalau Tessa jadi pisangan abang. Aduh, pedih waktu abang. Masak dulu cepet. Aduk sebentar, lalu diamkan sampai gulai pisangnya matang. Kalau kuah santannya sudah mendidih dan mulai berkurang, tandanya gulai pisangnya siap untuk diangkat. Ternyata gulai pisang ini lemak nian alias enak banget anak negeri. Rasanya gurih dan pisang muda yang saya makan tidak ada rasa kesat maupun pahit. Apalagi pas dimakan dengan kuah dan daun kacangnya. Makin menambah kelezatannya. Kalau anak negeri mau mencoba sensasi makan pisang yang berbeda, bisa cobain saja gulai pisang khas Bengkulu. Dijamin ketagihan. Gulai pisang ini biasanya disajikan pada saat perayaan hasil panen. Jadi kalau biasanya Tessa, kita panen padi, panen pisang, panen hasil kebun, itu kita rayakan dengan makan gulai pisang sama-sama. Kayak gitu sekarang Bu, yuk makan gulai pisang sama-sama, menikmatin hasil panen yang sudah kita panen. Yuk kita makan lagi yuk. Buah pisang yang sudah matang memang banyak mengandung vitamin. Tapi ternyata pisang yang masih mentah memiliki manfaat bagi tubuh loh. Salah satunya bisa mengurangi rasa nyeri ketika mah. Karena dalam pisang yang masih mentah dan muda memiliki kandungan antasida dan serat yang baik untuk menetralkan produksi asam lambung.